Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu kembali, alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian selalu sehat di sana dan bertemu lagi dengan Bapak ya, bahasa dengan dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, sama-sama Bapak Rohiman untuk di SMK maupun di SMP Ma'arif Al-Ghazali ya. Dan intinya Bapak sampaikan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya, untuk siswa SMP ataupun SMA Ma'arif Al-Ghazali ya, selalu menjaga 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga selalu menggunakan masker ya. Karena kenapa? Ketika kita selalu menjaga protokol kesehatan, insya Allah ketika kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan, Allah mungkin akan memberikan kita selalu kesehatan ya, begitu. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan, karena dengan kita menjaga kebersihan ya di lingkungan kita, itu merupakan salah satu langkah pada kita ya, agar kita selalu terhindar dari yang namanya penyakit. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi pembelajaran ya, untuk kelas 12, masih tentang bab yang kedua, yaitu tentang teks cerita sejarah untuk kelas 12 ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu untuk di pertemuan yang keempat, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ya. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu menggunakan kata benda, kata ganti, seperti menyebut nama kota ya. Contohnya menyebut nama kota itu seperti Bandung ya, seperti Garut ya, seperti itu ya. Kemudian juga merujuk pada kata ganti tertentu seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan tokoh sentral, yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral dalam cerita. Seperti ketika kita mendengar cerita Bandung Bandawasa, ataupun seandainya kita pernah mendengar cerita asal usul Majalengka, tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya Raden ataupun Ksatria Nyi Rambut Kasih, seperti itu ya. Dan ketika kita mendengar yang namanya Situ Bangedit, tentu mungkin kalian akan mendengar atau tentu kalian akan berspekulasi atau berpikir bahwa pasti tokoh yang akan diceritakan yaitu tentang seseorang yang pelit, seperti itu. Nah, itu merupakan unsur kebahasaan yang kedua. Dan yang selanjutnya itu menggunakan kata sifat yang menjelaskan prasanomina, yaitu dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata yang intinya berupa kata benda, seperti raja yang adil ya, gadis yang cantik, dan rumah yang mewah. Itu merupakan teks yang berkaitan dengan prasa atau kata sifat ya, gitu. Kenapa disebut prasa? Karena lebih dari satu kata ya. Kata sifat yang berlebih dari satu kata gitu, ya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang menggunakan kata hubung atau konjungsi. Untuk unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kata hubung dan konjungsi. Kata hubung yang digunakan yaitu biasanya kata hubung yang menunjukkan keterangan waktu, seperti pada, ketika, ataupun sementara atau suatu hari atau kemudian ya. Selain itu, kata hubung ataupun kata konjungsi yang digunakan bisa berupa konjungsi tempat, seperti di, ke, dari, dan juga kata tujuan, yaitu seperti untuk, kepada ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata konjungsi ataupun kata hubung yang digunakan dalam
unsur kebahasan teks cerita sejarah. Ya. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Ya. Pada zaman dahulu seperti itu ya, ataupun dahulu kala seperti atau suatu hari, ya, suatu hari. Ya. Itu merupakan salah satu kata yang digunakan dalam teks cerita sejarah. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu terdapat frasa adverbial, yaitu frasa yang digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian peristiwa. Ya. Untuk selanjutnya contohnya itu seperti sekembali dari kerajaan, ya. Pangeran akhirnya menemui sang ratu, seperti itu. Ya, itu biasanya terdapat dalam cerita sejarah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang langkah-langkah dalam menyusun teks cerita sejarah. Ya. Nah, langkah tentunya ketika kita ingin menyusun suatu teks sejarah, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Ya. Yang pertama yaitu menentukan tema dan amanat. Ya. Menentukan tema dan amanat. Menentukan tema yaitu apa tema yang akan kita bahas ya, dalam cerita sejarah tersebut, tentang apa. Apakah itu akan mengandung nilai, nantinya akan mengandung nilai moral, nilai religius, sosial, budaya, politik, dan juga yang lainnya ya. Itu. Kemudian menetapkan sasaran pembaca. Ya. Sasaran pembaca kita akan kita akan membuat teks itu sasarannya siapa? Apakah itu anak-anak ataupun remaja? Kalau seandainya anak-anak yang menjadi sasaran untuk cerita sejarah kita, yaitu kita harus menggunakan gambar-gambar dalam menjelaskan proses kejadian tersebut ya. Berbeda halnya dengan remaja yang mungkin sudah bisa menggunakan kata-kata istilah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu merancang peristiwa-peristiwa utama yang berbentuk skema alur ya. Yaitu kita harus menyusun alur-alurnya ataupun peristiwa-peristiwanya berdasarkan alurnya ataupun ceritanya ya. Apakah mungkin di akhir ramainya ataupun klimaksnya ya, ataukah bisa di tengah-tengah, seperti itu. Kemudian membagi peristiwa utama dalam bagian awal, pengembangan, dan juga akhir cerita menjadi 3 bagian ya. Tiga bagian ini merupakan 3 bagian penting yang di dalamnya bisa berupa pendahuluan ataupun orientasi ya. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi ya, yang bisa berupa penaikan kepada solusi ataupun penaikan kepada inti masalah, seperti itu. Dan juga setelah itu ada bagian akhir. Bagian akhir itu adalah resolusi. Resolusi itu adalah di dalamnya atau reorientasi itu merupakan kesimpulan atau akhir dari cerita ya. Atau kasdi atau kebahagia, itu adalah reorientasi dari suatu cerita ya. Dan yang kelima yaitu merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita ya. Jadi setiap peristiwa yang akan disampaikan itu harus secara rinci ya, baik berupa waktu, sifat, kejadian kejadian tokohnya ya, itu harus sesuai ya. Kemudian menyusun tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang itu harus, karena kenapa dalam suatu cerita itu pasti ada hal tersebut ya. Tokoh, perwatakan, watak tokohnya seperti apa, kemudian latar dari ceritanya itu seperti apa, ataukah di sekolah atau seperti dalam suatu kerajaan atau seperti apa ya.
dan sudut pandangnya. Sudut pandang itu kita menceritakan cerita tersebut, ya. Apakah kita sebagai orang yang serba tahu ataukah kita hanya menceritakan diri kita sendiri. Seolah-olah apa yang ada dalam cerita itu adalah cerita yang kita miliki. Kemudian memahami PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya, yang sesuai, baik dan juga benar, ya. Baik dalam penulisannya maupun benar dalam penulisannya ataupun baik dalam kondisinya, ya. Ketika kondisi marah harus seperti apa, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun kalimat dalam bentuk paragraf, ya. Menyusun kalimat dalam bentuk paragraf, silahkan kalian susun satu kata demi kata, ya. Ketika kalian menyusun suatu paragraf, ya, jangan ragu dalam memilih kalimat pertama. Silahkan kalian tulis apa yang kalian apa yang kalian inginkan. Silahkan tulis terlebih dahulu, nanti kita revisi, ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas. Silahkan kalian kerjakan tugas dari pembelajaran kali ini, ya, untuk pembelajaran yang keempat, di pertemuan yang keempat, ya. Buatlah satu catatan biografi tentang pahlawan, ya, di Jawa Barat dengan memperhatikan struktur dan langkah penyusunan teks cerita sejarah bersama kelompokmu. Silakan kalian tulis satu catatan saja, ya. Baik itu siapa saja, entah itu Oto Iskandar ataupun siapa, silakan kalian tulis, ya, yang ada di Jawa Barat, ya. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa di video selanjutnya nanti kita akan UTS, ya, entah itu hari Senin atau Selasa. Dan jangan lupa setiap tugas yang kalian kerjakan, setiap tugas yang Bapak sampaikan kalian kerjakan, ya. Karena dengan kalian mengerjakan tugas, tentu nilai kalian pun akan muncul, ya. Baik itu nilai tugas, nilai UTS, dan juga kehadiran. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan atau bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.